dengan niat. Nah, ketika sudah mengguyur tubuh, airnya sudah sampai pada kulit, maka kita harus niat. Terserah niat sampean pakai bahasa Arab, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, ndak apa-apa. Yang penting hatinya itu ada kesengajaan. Yang paling simpel piye Mas? Nawaitul ghusla fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib karena Allah, itu cukup. Lek paling sempurna, saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardhon lillahi ta'ala. Ngono ya. Nah, yang kedua, dieling-eling, biasanya sing lali ku adalah enek sing akeh niat itu sebelum air terkena kulit. Nah, itu kadang enggak dianjurkan Jadi niatnya itu adalah ketika airnya itu sudah terkena kulit baru kita niat. Hati. Jadi kalau niat di dalam mulut itu sunnah, sampean mengucap enggak apa-apa, enggak mengucap ya mengucap mendapat pahala, kalau enggak mengucap ya enggak apa-apa. Tapi yang wajib itu di dalam hati. Hatinya tidak boleh kosong, harus ada niatnya. Pas mengguyur atau nek keran ngono kae, air sudah sampai, niat nawaitul ghusla fardhon lillahi ta'ala. Hatinya harus ada sengaja seperti itu. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardhon lillahi ta'ala. Nah, ketika seseorang itu sudah melakukan ibadah sesuai dengan ilmu yang diketahui, maka ibadahnya itu akan kemungkinan besar diterima dan sesuai dengan syariat yang berlaku. Terus yang kedua, kewajiban mandi itu adalah dengan takmimul badan, harus meratakan air ke seluruh badan. Kita sudah mengguyur pertama, terus niat, tinggal diratakan semuanya. Nah, jadi selempitan-selempitannya harus terkena air. Yang di dalam rambut itu juga harus terkena air. Lek saumpama enek kulite ada catnya harus diilangi. Ada kotoran-kotoran yang menempel harus dihilangkan. Terus belek semisal yang menutupi mata itu juga harus dihilangkan. Kuping, nah ini kudu terkena air semua, harus rata ketika kita mandi wajib. Lek mandi ini enggak wajib, kayak kita mandi setiap hari itu ora rata, ora apa-apa, ora dosa. Tapi lek mandi wajib harus rata, semua seluruh kulit bagian luar dan juga rambut itu harus terkena air semua. Lek saumpama rambutnya digelung, rambutnya di kelabang, ditaleni ngono kae, lah itu harus dilepas. Boleh enggak dilepas, yang penting airnya itu bisa meresap. Lah kita tahu bahwa airnya enggak bisa meresap, maka harus dilepas. Terus bagian-bagian yang nyelempet-nyelempet itu juga harus terkena air. Yang kedua, hal-hal yang mewajibkan mandi atau rukun-rukun mandi, kewajibannya mandi itu ada dua. Yang pertama niat, ketika kita mengguyur air sampai pada kulit pertama. Terus yang kedua adalah meratakan seluruh tubuh atau kulit dengan air. Nah, jadi untuk seperempat jam ini saya buka pertanyaan dulu, silahkan. Monggo itu diambil mic-nya. Siapa? Monggo. Mic-nya kasih ibunya. Nah, ini ibu pengiringnya mau bertanya. Nanti adik-adik juga boleh bertanya. Silahkan, apapun, nggak apa-apa. Masalah puasa, mandi, ataupun apapun. Ini ibu pembimbing dari majelis TPQ At-Taqwa mau bertanya. Silahkan, monggo ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzah dari Majelis Taklim At-Taqwa mau bertanya Pak Kyai nggih. Ngaten pertanyaan saya, kalau sudah mandi
Terus keramas itu kalau mau sholat terus itu ndak wudhu apakah boleh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya ibunya nama ini sinten? Nama saya Ibu Partila dari Ustadzah Atakwa ya. Terima kasih. Ini perwakilan dari Ustadzah Ibu Fadilah, pembimbing guru TPQ Atakwa yang sekarang mengajak murid-muridnya mengikuti kajian di Yayasan Kiai Haji Ahmad Bajuri di hari tanggal 7 Ramadan ini. Alhamdulillah, pertanyaannya dari Bu Fadilah adalah apakah setelah kita mandi wajib keramas itu kita perlu wudhu atau enggak gitu nggih? Nah, nggih. Pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi kalau menurut pendapat yang paling kuat nggih Bu, jadi hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi kalau kita wudhu itu nanti dengan tata cara sendiri, kalau kita mandi dengan tata cara sendiri. Wudhu penyebabnya antara lain kentut, memegang lawan jenis dan yang lain sebagainya. Mandi penyebabnya adalah haid, keluar mani dan lain sebagainya. Dari sisi sepenyebab dan juga tata caranya sendiri-sendiri, maka itu nanti dibedakan Bu. Jadi tidak bisa mewakili salah satu dari yang salah satunya. Jadi ketika kita mandi itu nanti yang hilang adalah hadas besarnya, bukan hadas kecil. Tapi kalau kita wudhu yang hilang adalah hadas kecilnya saja, hadas besarnya enggak hilang. Jadi intinya ketika kita mandi, setelah mandi wajib wudhu lagi. Karena ketika kita wudhu, kita mandi, hadas kecilnya itu tidak akan ikut hilang. Hadas kita kentut atau hadas kita memegang kelamin ataupun yang lainnya. Nah, jadi insya Allah itu pendapat yang paling kuat. Tapi ada pendapat lain kalau sudah mandi ya, tapi ini yang lebih berhati-hati saja dan yang paling pas untuk kita semua orang-orang awam. Nah, jadi ketika kita sudah mandi, habis mandi itu hendaknya berwudu lagi untuk menghilangkan hadas kecil. Karena apa? Pas kita mandi itu kan pasti pas mandi itu yo nguyuh barang, yo membersihkan anggota tubuh dan akhirnya mengenai anggota yang bisa menjadikan kita hadas kecil. Jadi intinya apakah kita habis mandi itu hadas kecilnya itu ikut hilang sehingga kita harus berwudu? Jawaban yang paling pas insya Allah adalah hendaknya tetap berwudu. Nah, karena hadas kecil tidak akan ikut hilang dengan kita mandi besar. Nah, sudah cukup Bu? Pak Ustadz atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari ibu pembimbingnya sudah bertanya. Untuk adik-adik yang mau bertanya silahkan, atau kakak-kakaknya, mbak-mbaknya yang di belakang boleh, kameramen, kakak anunya juga boleh. Silahkan mau bertanya tentang puasa, mandi, ataupun berwudu dipersilahkan sambil kita nanti nunggu kelas tilawah Qur'annya sebentar lagi. Kalau nggak ada? Yo ngaco nggak apa-apa. Ayo itu kakak kelas berapa itu? Kelas 6 ya. Nah, ini kebanyakan no. Nah, lagi kelas 6 ini nggak apa-apa. Bertanya silakan, itu mic-nya diambil. Ini banyak yang dari adik-adik kelas 6 SD sama kelas 5 di sedikit promosi. Nanti kita habis hari raya insya Allah Yayasan Kiai Haji Ahmad Bajuri akan membuka SMP baru, SMP pertama
yang berbasis agama. Zaman